Oke, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Sesuai dengan janji saya itu ini talk show mengenai spiritualitas Emmaus Journey. Dan telah hadir di studio bersama dengan saya, dua narasumber yang akan berbincang lebih jauh mengenai spiritualitas Emmaus Journey. Yang pertama adalah Romo Joseph Ferry Susanto, selaku Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ. Selamat datang Romo Joseph, sudah lama kita Lama nggak nggak ketemu ya. Iya, kangen nih, udah lama ya. Dan berikutnya juga yang udah lama saya nggak ketemu adalah Ketua EJ Center, yaitu Bapak Bonifasius Hofudianto atau Pak Fudi. Selamat datang Pak Fudi. Pakai mikrofonnya Pak. Terima kasih. Nah itu dia, karena suaranya itu yang membuat kita berkobar-kobar katanya ya. Seperti rambutnya MC yang berkobar-kobar katanya menghadap ke surga terus itu rambut. Kayak Super Saiyan ya. Oke, sekarang saya mau bertanya dulu ke Romo Joseph, boleh ya Romo ya. Nah ini mengenai kegiatan spiritualitas Emmaus Journey. Sebenarnya secara pribadi apa sih yang Romo ketahui tentang kegiatan Emmaus Journey ini? Baik, sejak beberapa tahun terakhir, Ya. gerakan Emmaus Journey ini oleh Romo Vikjen waktu itu dipayungi di bawah Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta. Ya. Artinya, kalau umat di paroki-paroki bingung, ini kelompok apa sih, gerakan apa sih, ini sah atau tidak sah, atau benar apa enggak, percayalah gerakan Emmaus Journey ini sudah ada di bawah pendampingan Komisi Kerasulan Kitab Suci yang kalau sederhananya sudah diakui, artinya kayak gitu, di bawah Kuskupan Agung Jakarta. Emmaus Journey ini sebagai Anda sudah tahu, sebagai Emmauser, sebuah kegiatan di kalangan umat beriman Kristiani dalam membaca, merefleksikan, merenungkan firman Tuhan, lalu juga belajar untuk men-sharingkan atau mewartakan atau men-sharingkan bagaimana hidupnya disentuh oleh firman Tuhan, hidupnya dibaca oleh kitab suci, diekspresikan supaya teman-teman sekomunitas juga saling belajar, saling tahu kalau jatuh itu bangunnya bagaimana, kalau mengalami sebuah kendala itu bagaimana cara menghadapinya. Jadi justru di dalam gerakan Emmaus Journey ini betul apa yang dikatakan oleh Yesus, bila mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ, aku hadir di tengah-tengah kamu. Jadi kegiatan Emmaus Journey adalah sebuah usaha orang beriman dalam menjalani atau menerapkan ajaran Yesus sendiri. Oke, dekat dengan firman Allah tadi. Itu pandangan Romo sebagai pribadi ya. Kalau pandangan Romo Joseph sebagai Ketua Seksi Kerasulan Kitab Suci KAJ, melihat kegiatan dari Emmaus Journey sendiri bagaimana? Saya bangga. Artinya gerakan membaca kitab suci, gerakan mencintai kitab suci bukan hanya di kalangan para imam yang siap berkhotbah setiap hari atau setiap hari Minggu, bukan hanya di kalangan elit-elit tertentu, misalnya seksi-seksi kitab suci di paroki-paroki, memang orang yang memang punya concern untuk belajar kitab suci, tetapi terbuka luas, terbuka lebar-lebar untuk semua umat. Tanpa kecuali kalau memang mau bergabung, mau terlibat, mau bertumbuh bersama-sama, saya yakin kelompok Emmaus Journey akan membuka tangannya lebar-lebar untuk yuk kita bertumbuh bersama. Ya, jadi silakan untuk teman-teman yang mungkin ada kenalan yang ingin bergabung dengan ya, hubungi nomor yang ada di bawah ini gitu ya. Nanti diumumin lah, tinggal tanya teman-teman Emmauser bagaimana caranya ya. Tapi berkaitan Pak Fudi selaku Ketua EJ Center, sebetulnya EJ Center, Emmaus Journey Center sendiri bagaimana sih? Maksudnya kapan adanya, terbentuknya, prosesnya bagaimana, tujuannya bagaimana Pak Fudi? Oke. Emmaus Journey atau EJ Center maksud saya. EJ Center. EJ Center itu pertama dibentuk di tahun 2017. Jadi pas bertepatan dengan usia dewasa dari Emmaus Journey itu sendiri. Jadi Emmaus Journey itu EJ Center sendiri itu dibentuk di usia 17 tahun. Jadi benar-benar saat itu ya mulai matang-matangnya kami ya. Jadi saat itu momentum yang sangat luar biasa di mana saat itu kiprah dari kami yang tadinya Emmaus Journey itu berawal dari gereja Santa Monica, itu kami secara gradual, secara perlahan kami mulai mengembangkan EJ
ke paroki-paroki tetangga. Jadi kami tidak secara agresif mengembangkan EJ saat itu karena memang ada keterbatasan sumber daya saat itu. Jadi kami hanya mencoba menyebarkan EJ itu melalui paroki-paroki di sekitar Dekanat Tangerang lebih dahulu gitu. Nah, lalu dari sana mungkin kiprah ini terbaca oleh Romo Fikjen Samuel. Jadi saat itu Romo Fikjen melihat ini satu program yang cukup bagus sehingga beliau tertarik untuk membawa EJ ini ke dalam payung K3S KAJ. Nah, saat itulah Romo Fikjen mulai meminta kita untuk bertemu dan kita berdiskusi. Lalu dari situ mulai momentum awal kita untuk membentuk EJ Center. Dan setelah itu dari Romo Fikjen itu ditransfer ke Romo Romanus untuk mulai berproses untuk pembentukan itu. Jadi kami waktu itu dibentuk EJ Center dibentuk dengan mencari memilih personal-personal yang duduk di dalam organisasi EJ Center itu sendiri. Nah, dari situ kita mulai melakukan meeting-meeting awal, lalu apa yang menjadi tujuan nantinya sasaran dari dibentuknya EJ Center ini. Nah, jadi EJ Center ini pada saat itu pesan yang saya masih ingat dari Romo Romanus adalah EJ Center itu sebagai motor untuk pelaksanaan EJ, khususnya di dalam payung Keuskupan Agung Jakarta, bekerja sama dengan K3S KJ yang akan mensupport kita secara legal formalnya juga. Karena banyak suara-suara juga di luaran pada saat itu mengenai komen mengenai EJ ya, tapi ya saya nggak perlu ungkapkan di sini, cuma ya dengan adanya legalitas formal dari KAJ ini sangat benar-benar membantu kami untuk pengembangan EJ ke depannya gitu. Awal prakarsa terbentuknya EJ Center tuh dari siapa, Pak? Mungkin visinya dulu juga sekalian gitu. Ya, awalnya ya saya bisa katakan ya Romo Fikjen itu sendiri, karena beliau lah yang melihat dan menangkap bahwa ini program ini cukup bagus untuk dibawa ke dalam program K3SKJ gitu. Visi misinya, Pak? Ya, visi dari Emmaus Journey itu adalah menjadi umat biblis dan ekaristis. Jadi kita bagaimana kita hidup dalam kitab suci dan juga menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diutus. Ya. Lalu juga misinya adalah bagaimana kita mencoba untuk menangkap spiritualitas dari kitab suci itu melalui relasi kita dengan Kristus, melalui doa-doa kita, melalui firman Tuhan tentunya. Itu yang itu visi misinya ya. Ya. Sejauh ini sekarang sudah berapa paroki sih, Pak, yang mengadakan EJ? Sekarang sudah terrekord di kami itu ada 26 paroki yang sudah terrekord dan kami setiap tahun mencoba untuk terus menambah jumlah paroki yang kita ingin promosikan EJ ini sampai nanti satu saat ya semua paroki dalam payung KAJ akan terlayani keseluruhan. Ada komunitas EJ-nya juga ya. Ini menjadi target kami dan selama ini kami mencanangkan sekitar 4 atau 5 paroki setiap angkatan setiap tahun itu. Ya. Ada komunikasi intensif dengan masing-masing komunitas itu, gimana caranya, Pak? Kalau komunikasi, kami punya satu grup, kami katakan itu forum komunikasi, Forkom Emmaus Journey. Forkom Emmaus Journey. Ya, forum komunikasi Emmaus Journey dalam grup WhatsApps. Ya. Jadi dari situ berisi wakil-wakil dari masing-masing paroki, di mana bila mana ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin isu-isu yang ingin mereka ketahui atau ingin menanyakan hal-hal teknis, itu di sana kami semua ada di sana. Jadi ya masukan-masukan dari kami itu juga bagi mereka saya kira cukup bermanfaat melalui forum ini gitu. Ya. Oke, nah ini kaitannya dengan Romo Joseph tadi di sesi pertama. Kalau misalnya ini kita sebagai EJ gimana nih caranya supaya bisa ngembangin gitu kan? Tadi kan ada pertanyaan seperti itu. Nah Pak Budi, sebetulnya ada prosedur tertentu nggak sih kalau ada teman-teman kita dari paroki lain yang ingin mengadakan EJ di parokinya? Nah itu penting, Pak. Ya ini mungkin saya perlu tekankan karena kalau kita merujuk ke pola lama di mana waktu itu memang awalnya EJ ini terbentuk di paroki Santa Monica.
Pada Iya. saat itu masih belum ada paroki Laurentius, belum ada Ambrosius, belum ada ya. Jadi memang benar-benar Santa Monica inilah sebagai awal momentum gerakan EJ itu ya. Jadi lalu pada saat berkembang dan waktu itu gereja Laurentius sudah berdiri, lalu dipecah karena sudah terlalu besar ya untuk berkegiatan itu agak kesulitan, jadi dipecah. Dan dari situ dari masing-masing dari dua paroki ini kami mempromosikan EJ ke paroki-paroki yang kami garap berdasarkan wilayah ya. Jadi beberapa paroki yang di dekat-dekat Monica digarap oleh Monica, beberapa paroki yang di dekat Alam Sutra digarap oleh Laurentius. Nah dari situ kita sering mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam teknis ini ya promosi, tapi semuanya ya kita tujuannya untuk satu hal yang baik lah untuk itu. Gitu. Prosedurnya gimana Pak? Tadi Ya belum dijawab. prosedurnya gini, prosedurnya setiap paroki yang ingin menghadirkan EJ dalam paroki mereka itu kami menyarankan untuk membuat satu surat, ya bersurat ke K3S atau juga ke EJ Center. Ya. Surat dari paroki itu. Dari paroki yang akan memohonkan untuk supaya ada EJ di Mungkin dari di paroki seksi mereka. tertentu atau gimana Pak? Dari paroki itu? Ya biasanya karena EJ itu berada di dalam payung kerasulan kitab suci, seksi kerasulan kitab suci. Kami meminta dari ketua seksi kerasulan kitab suci untuk membuat surat yang ditujukan ke komisi K3S atau ke EJ Center. Gitu. Nanti kami akan menyiapkan tim untuk merespons surat tersebut. Oke. Nah, dari situ kami mulai melakukan sosialisasi. Karena ini proses baku ini kami jalankan supaya jangan sampai nantinya ada kesalahpahaman. Karena hal demikian itu ada terjadi. Ya, ada paroki-paroki yang tidak melalui proses ini. Gitu. Nah, ini yang ingin kita luruskan gitu loh. Ya, oke lah, mungkin nggak ngerti atau bagaimana. Ya, jadi dari follow up kami nantinya itu kami akan melakukan satu sosialisasi supaya ada satu kesamaan pandang antara paroki dan EJ Center. Jadi dari sosialisasi tersebut kita sangat terbuka bila mana dari paroki merasakan wah ini program ini bagus, oke kami akan adopsi. Ataupun sebaliknya boleh juga, jadi misalnya dirasakan ya kami sudah punya program yang serupa atau kami kurang serak atau apa, kami sangat terbuka untuk Input segala ya, macam ya. kedua jawaban itu ya I see. jawaban baik atau tidak bagi kami gitu. Oke, jadi untuk teman-teman Emmauser di luar sana udah tahu ya. Jadi kalau kebetulan ada temennya yang apa tuh Emmaus Journey kayak tadi pagi ya kan ada yang lihat Instagram saya, apa nih Emmaus Journey keren, gimana nih caranya? Parokimu paroki mana? Misalnya paroki ini, oh paroki ini, tanya dulu ada nggak? Oh di sana belum ada. No, berarti coba cari teman atau gimana, cari ketua kerasulan kitab suci di parokinya, Ya. minta aja buat surat ditujukan kepada K3S KAJ ataupun juga EJ Center bahwa kita pengen tahu nih kalau Emmaus Journey di paroki kita gimana caranya. Nanti baru setelah itu di-reply, ada jawaban, ada sosialisasi dan lain-lain. Baku ini supaya nggak simpang siur begitu kan Ya. tujuannya ya. Jadi tujuannya adalah kami ingin mencegah jangan sampai itu EJ itu masuk ke dalam satu paroki tanpa sepengetahuan baik pastor paroki setempat ataupun juga ketua seksi KKS. Jadi kami harus kulonuwun untuk masuk. Kami Kulonuwun. tidak mau masuk dengan cara yang tanpa sepengetahuan Ya. pejabat petugas di ini Di gereja masing-masing setempat, paroki. iya, iya. Ya, jadi gitulah teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya ada ya Emmauser, apa itu Emmaus Journey kayaknya seru. Oh ya ikut aja. Caranya gimana? Nah, seperti yang tadi ya. Udah ada alur-alurnya. Nah, mumpung ada Romo Joseph di sini, Pak Fudi saya mau tanya. EJ Center selama ini pastinya ada dinamika dong, ada naik, ada turun, ada pasang, ada surut. Tantangan apa aja sih? Cia, ini sekalian curhat nih. Ya, kalau EJ Center, tantangan yang saya hadapi sekarang ini adalah pengembangan EJ ke paroki-paroki baru. Karena seperti yang tadi disampaikan di awal, kami itu berawal dari Monica awalnya itu bertumbuh secara
perlahan sekali, gradual. Karena waktu itu memang kami tidak bisa terlalu agresif karena kekurangan sumber daya untuk melayani keluar. Dan ini sampai sekarang pun masih menjadi isu bagi kami. Tapi ya puji Tuhan, dengan program yang kami jalankan selama ini, akhirnya kami bisa mendapatkan jalan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi sekarang kami membuka, ya kami memang mencoba untuk tidak terlalu banyak, ya mungkin sekitar 4-5 paroki per tahun. Ya semoga ini menjadi satu angka yang ideal lah untuk pelan-pelan kita kembangkan EJ gitu. Tantangan paling beratnya apa sih Pak selama ini? Tantangan terberat, ya mungkin saya juga perlu ceritakan di sini. Jadi, Perlu, mumpung bisa curhat-curhat aja sekalian. Kita buka sesi khusus. Jadi EJ tadinya di Monica, lalu bertumbuh ke paroki-paroki ya, ke Laurentius. Nah, waktu itu sejak dari KAJ mau mengambil EJ ke dalam payung KAJ, itu pesan yang kami tangkap dari Romo Fikjen yang paling jelas masih teringat adalah beliau meminta kami itu untuk mensinkronisasi semua tata pelaksanaan EJ. Jadi beliau juga melihat, juga ada masukan-masukan ke beliau, ada pakem-pakem yang berbeda di dalam pelaksanaan EJ itu. Nah, untuk meluruskan pakem-pakem ini, itulah yang menjadi tantangan berat, karena ini masalah, kadang ya ada masalah pride lah di situ, mungkin ada masalah yang merasa, wah ini lebih bagus, yang sini mengatakan ini lebih bagus, dan ini berat untuk itu. Dan kami, ya jujur kami sering berdebat untuk mencari jalan keluar untuk hal-hal demikian. Dulu kami itu sering juga melakukan meeting-meeting awal itu cukup intensif untuk meluruskan semua ini. Dan puji Tuhan, satu-satu mulai tertara, mulai kami sinkronkan, meskipun di lapangan nantinya ada saja nanti muncul isu-isu baru. Karena sering, entah karena mungkin Emmauser itu terlalu berkobar-kobar sehingga terlalu kreatif mungkin. Nah ini yang makanya pesan saya ke paroki-paroki yang sudah ada EJ-nya, tolong jalankan saja pakem yang ada, jangan merubah atau menambah pakem yang sudah ada. Nah kami mencoba untuk terus mengevaluasi bila mana memang ada dirasakan yang kurang begitu srek, ya kami akan coba untuk terbuka untuk berbenah untuk itu. Jadi kayak misalnya juga tadinya kami juga punya ada pakem misalnya yang dirasakan kurang bagus, itu contohnya bagaimana kita belajar kitab suci itu supaya lebih mudah. Itu ada masukan-masukan. Jadi kami coba untuk membuat simple untuk tata pelaksanaannya. Itu kami pernah lakukan juga gitu. Oke, thank you Pak Fudi. Nah Romo Joseph kayak tadi pengen menanggapi sesuatu, silakan Romo disampaikan dulu. Ya, saya melihat peluang untuk EJ Center dan maupun Emmauser dimanapun berada. Wabah virus corona merubah wajah dunia, termasuk segala aktivitas dan dinamikanya. Pertemuan-pertemuan Emmauser tidak lagi bisa secara bersama-sama mungkin. Bertemu fisik. Nah, bagaimana seorang Emmauser mencari jalan keluar kreatif, online dan lain sebagainya. Tetapi juga ada sebuah peluang yang saya lihat, yang sebetulnya sudah ada di Emmauser, yaitu bagaimana menyapa orang-orang yang terlibat di kategorial. Keluarga-keluarga muda yang sibuk di kantor, lebih banyak mau habiskan waktu di kantor, tidak lagi yang hanya yang teritorial. Bagaimana EJ juga bisa masuk kantor-kantor. Itu peluang besar luar biasa, seperti ada misa Jumat pertama di kantor-kantor, kenapa tidak ada EJ kategorial di kantor-kantor Sudirman? Itu ada begitu banyak orang-orang yang merindukan. Kalau misa kan hanya Jumat pertama setiap bulan. Jumat minggu kedua, ketiga, keempat gimana? Nah, bisa diisi dengan EJ misalnya. Maka diperlukan lagi tambah banyak lagi tenaga-tenaga SDM yang juga handal, yang berbeda pasti coraknya, dinamikanya dengan yang teritorial gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di sini ada hampir semua ya Pak ya, ketua-ketua EJ di KAJ. Memang kami tadinya mau merencanakan saya mengumpulkan, kita duduk bareng
dengan ketua-ketua EJ KAJ. Tapi karena wabah virus corona terpaksa dibatalkan dan dijadikanlah kesempatan ini sebagai ajang silaturahmi. Mungkin yang sering kali terjadi gesekan-gesekan di bawah itu juga dialami oleh para Emmauser di paroki-paroki dengan seksi kitab suci. Yang harus disadari adalah bukan mencari siapa yang lebih atas, siapa yang di bawah. Tetapi gereja Katolik yang sudah dikenal dengan organisasinya. Sudah ada lebih dulu seksi kitab suci, kerasulan kitab suci di paroki. Maka waktu itu Romo Vikjen karena kegiatan Emmaus Journey juga didominasi oleh kegiatan seputar firman Tuhan atau kitab suci, maka ditempatkanlah di bawah payung seksi kerasulan kitab suci di paroki-paroki dan di komisi KAJ. Tanpa melihat siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, siapa yang harus diperintah, siapa yang nurut. Kira-kira judul yang menjadi pertemuan kita hari ini itu penting. Menjadi pelayan yang adil dalam spiritualitas inkarnasi. Menjadi pelayan semua dari kita, pelayan-pelayan di paroki-paroki, di gereja ataupun dimanapun termasuk saya. Spiritualitas pelayan. Tidak memandang diri sebagai yang paling tinggi, yang harus dihormati, yang harus dituruti, tetapi menjadi pelayan bagi yang lain. Tentang siapa di bawah siapa itu demi aspek formalnya, supaya rapi, supaya terorganisir. Maka para ketua-ketua Emmauser di paroki-paroki hendaklah kita dikenal oleh seksi-seksi kitab suci di paroki. Puji Tuhannya sekarang ada banyak ketua seksi kitab suci di paroki adalah Emmauser. Itu puji Tuhan, gampang itu. Lalu juga yang berikut adalah dikenal oleh pastor paroki. Jadi tidak menjauhkan diri dari pastor paroki, tapi membuka diri, dikenal, mengundang atau juga hadir berkunjung, memperkenalkan kegiatannya apa. Kalau punya relasi yang baik dengan pastor paroki, saya yakin pasti didukung kegiatan Emmaus Journey dimanapun. Tidak ada pastor yang, wah ini dilarang nih, oh ini liar, ini nggak jelas. Pasti ada miskomunikasi di situ. Nah, kalau saya melihat tadi Pak Fudi cerita tentang bagaimana dari Santa Monica Emmaus Journey berasal terus beranak. Silakan kita belajar, bacalah kisah para rasul, ibu bapak, saudara-saudara. Disitulah wajah Emmauser selama 20 tahun. Gereja di Yerusalem itu cikal bakalnya. Bagaimana gereja di Yerusalem dengan para rasul, disupport oleh para rasul dan disupport oleh pusat kekristenan pada waktu itu ketika masih di Yerusalem. Perlahan-lahan berkembang ke tempat-tempat lain. Di Efesus, di Korintus, di Galatia, di surat-suratnya Paulus lah itu. Nama-nama tempat di mana gereja berkembang perlahan-lahan. Dalam perkembangan itu bukan berarti tidak ada masalah. Selalu ada gesekan. Jemaat di Yerusalem bergesekan dengan jemaat-jemaat yang baru, di daerah-daerah yang baru. Persis ada yang di jemaat-jemaat yang baru itu menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Persis ada perbedaan, ada yang mengakui aku jemaatnya Apolos, aku jemaatnya Paulus, aku jemaatnya Petrus. Persis, aku EJ-nya Pak Hudi, aku EJ-nya Pak Edi, dan lain sebagainya. Itu wajah kita terbaca di kitab suci, kisah para rasul. Tetapi, mengapa gereja yang berkembang ke daerah-daerah yang luas itu pada akhirnya masih bisa bertahan? Ada sebuah kekuatan yang mempersatukan, yaitu Roh Kudus sendiri. Ada sebuah dialog, ada sebuah kerjasama, ada sebuah ikatan kasih. Bukan yang mana lebih hebat, yang lain kurang hebat. Bukan yang Yerusalem itu yang pertama maka harus didahulukan. Tidak, tetapi bagaimana di antara jemaat-jemaat ini tercerminlah sebuah ikatan persaudaraan yang diikat oleh kasih itu. Kalau sejauh ada kasih,
kasih bisa mengatasi segala macam perbedaan-perbedaan. Maka belajarlah dari bagaimana gereja berkembang dalam Kisah Para Rasul. Itulah bagaimana EJ berkembang di Kuskupan Agung Jakarta ini. Bahkan kalau kita pernah ingat, Paulus mengumpulkan uang untuk jemaat-jemaat di Yerusalem. Di situ kita bisa lihat justru yang muda-muda ini membantu yang pertama muncul. Dan yang pertama muncul tidak gengsi untuk menerima bantuan. Itulah di situ ketika ada kasih, ada roh yang mempersatukan, roh yang sama ya. Bukan yang satu Roh Kudus yang jemaat lain roh yang lain, susah diikatnya. Tapi diikat oleh kesadaran, oleh roh yang sama, tuntunan yang sama, oleh firman Tuhan yang sama. Saya berharap, kita semua berharap, semua perbedaan-perbedaan itu termasuk kelemahan-kelemahan manusiawinya bisa teratasi dengan baik. Baik, jadi ingat ya teman-teman ya, sesuai dengan tema kita menjadi pelayan yang adil melalui spiritualitas inkarnasi Kristus. Ya, dari apa yang disampaikan Romo tadi menjawab pertanyaan saya nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Banyak ya. Canda Romo. Romo Joseph, apa sih support dari K3S selama ini yang dilakukan untuk mengatasi tantangan kendala dari EJ Center? Ya, yang pertama, entah kebetulan atau tidak, di tim kami, jadi Komisi Kerasulan Kitab Suci itu kami punya tim ya, ada 18 orang, duanya itu tuh pengurus EJ, duanya ini seorang dua-duanya Emmauser, Pak Andre Soliwa dengan Pak Petrus. Jadi mereka-mereka lah yang selalu memberikan informasi kepada saya, kepada kami tentang perkembangan Emmaus Journey. Ya, perkembangannya, kendalanya, masalahnya, pergulatannya, seperti itu. Oke, jadi termonitor selalu, jangan pernah merasa ditinggalkan. Cie. Oke, kembali ke Pak Fudi selaku EJ Center. Hal-hal positif apa aja sih yang dilihat semakin bertumbuhnya EJ ini dan harapan ke depannya seperti apa? Ya, seperti tadi juga saya sudah sampaikan di awal, jadi kalau kita perhatikan kiprah-kiprah dari Emmauser di paroki-paroki itu sudah nampak di permukaan. Jadi buah-buah dari EJ itu sudah juga nyata ya di lapangan, di kegiatan-kegiatan paroki-paroki, dan seperti yang tadi Romo Joseph katakan juga ada beberapa bahkan yang Emmauser yang sudah juga menjadi ketua seksi kerasulan kitab suci, ya itu juga ada. Jadi ya ini satu sukacita bagi kita ya, dalam usia 20 tahun ini ternyata EJ itu tidak sia-sia, dalam artian ini satu program yang sudah menelurkan banyak buah-buah baik dalam kegiatan menggereja ya. Jadi kalau kita perhatikan kegiatan-kegiatan mereka tidak hanya kadang berkutat di kitab suci, bahkan akhirnya mereka merambah ke kegiatan-kegiatan lainnya. Cuma ya mungkin ini satu otokritik buat kami juga, yang mana kami juga menerima masukan-masukan bahwa Emmauser itu agak sedikit eksklusif. Nah ini mungkin menjadi satu introspeksi bagi kami semua Emmauser agar ya tidak bersikap demikian ya, seperti pandangan tersebut gitu loh. Jadi itu yang saya nilai buah-buah Emmaus Journey itu sudah cukup bagus saya rasakan ya. Lalu tantangan ke depannya ya itu tadi, kami di dalam mengikuti Emmaus Journey ini ya seperti tadi, kita juga setelah mengikuti Emmaus Journey lalu kita menjadi seorang fasilitator, dan di sana mulai kami rasakan itu api-api pelayanan itu hidup. Pada saat kita mulai menjadi fasilitator itu yang paling kami rasakan. Nah ini yang mungkin bisa menjadi satu dorongan buat kita untuk mau juga menghadirkan firman Tuhan bagi pribadi-pribadi yang belum terlalu atau belum tahu banyak begitu baiknya Kristus gitu. Jadi dari semangat itu semoga bisa menularkan antusiasme kepada orang-orang lain gitu. Baik ya, itu harapannya teman-teman. Jadi yang udah pernah ikut jangan lupa jadi fasilitator, jadi sumber untuk bikin berkobar-kobar lebih banyak orang lagi. Harapannya seperti itu ke depannya ya. Selain 4-5 paroki ya Pak ya, perangkatan ya. Oke, Romo Joseph silakan. Begini, banyak orang Katolik, bosen jadi orang Katolik, misa ngantuk gitu. Kalau masih begitu mungkin kurang gaul.
Kurang Ada gaul. begitu banyak kegiatan di paroki. Silakan dipilih. Anda passionnya di mana, sukanya di mana, berkegiatannya seperti apa. Dalam rangka itu, Emmaus Journey menyediakan sebuah platform, memfasilitasi sebuah kegiatan. Salah satu, silakan kalau Anda merasa cocok, bergabunglah di situ. Tidak juga dipaksakan semua umat Katolik di KAJ semuanya jadi Emmauser. Mudah-mudahan kayak gitu, tetapi kan nggak bisa dipaksakan. Ada yang sukanya Legio Maria, ada yang sukanya seksi lingkungan hidup, ada yang sukanya HAM dan lain sebagainya. Emmaus Journey menyediakan sebuah pilihan buat umat. Maka kalau Anda merasa cocok di situ, bergabunglah dan bertumbuhlah bersama-sama dengan komunitas beriman. Kalau pohon mangga, 20 tahun itu, umurnya pohon mangga itu minimal dia udah 15 kali berbuah. Dia sudah dikenal, oh ini pohon mangga nih kalau berbuah pasti enak. Enggak lagi tebak-tebak. Kalau buah mangga masih 3 tahun, pohon mangga 5 tahun, 3 tahun itu, kadang-kadang dia asem, kadang-kadang dia manis. Tapi kalau udah 20 tahun, orang udah bisa nebak, ini pohon ini bibitnya unggul nih. Buahnya pasti manis, pasti dicari oleh orang. Pasti nggak dihindari sama orang. Maka Emmaus Journey kalau udah 20 tahun, pasti buahnya itu sudah bisa kelihatan. Bukan cuma berbuah, asal berbuah, tetapi kualitas dari buahnya sudah harus kelihatan. Identitasnya harus semakin jelas. Dia asam apa pahit apa manis? Dia buahnya kayak apa? Jangan-jangan kalau kita lihat pohon masih kecil gitu, kita kira pohon mangga ternyata pohon rambutan karena mirip gitu ya. Tapi kalau udah 20 tahun udah kelihatan. Kualitasnya pun udah kelihatan. Maka dari itu kiranya penting di usia 20 tahun ini kita masing-masing bertanya, apakah imanku bertumbuh? Pernyataan Yesus tadi kepada para muridnya, supaya kamu belajar percaya. Kamu bukan orang lain, bukan tetanggamu, bukan orang-orang di sekitarmu, tapi kamu. Supaya kamu belajar percaya. Jadi fasilitator, wah itu sibuknya luar biasa itu. Ke paroki-paroki yang jauh-jauh, ongkos sendiri. Kadang-kadang juga cuman kalau dibilang terima kasih aja udah seneng banget gitu ya. Boro-boro diongkosin misalnya. Nah, dari situ menjadi fasilitator, aku belajar untuk percaya. Menjadi seksi-seksi di EJ atau menjadi peserta aja, aku belajar untuk percaya. Menjadi anggota dari EJ Center, aku belajar untuk percaya. Jadi semangat pelayanan yang ikhlas dan tulus itu menjadi sebuah sarana buat kita untuk belajar percaya. Dan mudah-mudahan hasil akhir dari proses belajar itu sebuah kenaikan kelas kita dalam proses beriman. Semakin mendalam, semakin mengenal Yesus, semakin kuat, semakin pinter, semakin berkualitas dalam hidup, dalam kasih, iman, dan harapan. Mantap ya reflektifnya. Belum saya tanyain jawaban pamungkas udah keluar duluan ya. Ini saya duga jangan-jangan Romo Joseph suka tanaman ya. Tadi sesi kedua ngomongin mangga, sesi pertama ngomongin bibit bunga. Arwana. Oh arwana iya. Ini karena work from home. Saya nemuin hobi-hobi baru, masak. Sekarang saya lagi hobi tanaman. Oh iya. Lagi pelihara arwana juga. Justru memperkaya saya dalam berkhotbah sebetulnya. Iya. Jadi banyak sumber inspirasinya. Oke. Nah pertanyaan saya. Romo secara singkat apa sih harapan yang disampaikan mungkin dari K3S kepada EJ Center ke depannya? Semoga saya lebih punya perhatian terhadap EJ Center dan juga EJ di KAJ. Dan juga semoga komunikasi antara kami lebih baik. Dan juga saya berharap, saya percaya kok EJ itu sebuah karya Roh Kudus. Kalau bukan karya Roh Kudus nggak mungkin bertahan 20 tahun. Nggak mungkin menjamah banyak orang termasuk Anda juga yang berkembang juga dalam iman. Kalau buahnya baik, kita percaya dan yakin ini pasti Roh Kudus, itulah yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita bahwa dari awal saya udah bilang,
selalu ada rasa syukur kalau saya melihat Emmaus Journey ini. Itulah karya Roh Kudus yang harus kita amini. Mantul ya, mantap betul. Baik, terima kasih Romo Joseph, terima kasih Pak Fudi Sama-sama. atas kesediaan Anda berdua hadir dalam narasumber bersama dengan kami di studio dari Pusat Pastoral Samadhi.